beban mahkota, dan invasi asing. Media sosial sedang berisik sekali hari ini. Semua orang sibuk mengetik nama yang sama, mencari cuplikan spike yang sama, seolah-olah Proliga ini hanya tentang satu orang. Padahal jika kita menyingkirkan sejenak keriuhan netizen dan melihat papan skor yang dingin di sudut arena, ceritanya sangat berbeda. Gengsi itu mahal, tapi poin jauh lebih jujur. Kita semua terjebak dalam euforia, sementara klasemen sedang menertawakan ekspektasi kita yang terlalu tinggi. Ini bukan sekedar tentang siapa yang paling populer, tapi tentang siapa yang sanggup bertahan saat oksigen di paru-paru mulai menipis. Selamat datang di Realita Pekan Pertama. Mari kita bicara tentang Jakarta Popsivo Poluan. Mereka datang musim ini dengan satu memori buruk yang terus menghantui. Kegagalan di Grand Final tahun lalu. Chelsea Berliana Nurtomo dan kawan-kawan tidak butuh motivasi tambahan. Luka dari Jakarta Pertamina Enduro musim lalu sudah cukup menjadi bahan bakar. Di pekan pertama ini, mereka tampil seperti mesin yang baru saja diminyaki. Medan Falcons digilas 3 set langsung. Bandung BJB Tanda Mata ditekuk 3-1. Mereka nyaman di puncak, menghirup udara segar yang belum tentu bertahan lama. Namun di sisi lain, sang juara bertahan, Jakarta Pertamina Enduro justru sedang merangkak. Mereka punya status, mereka punya Megawati, tapi mereka tidak punya kemewahan untuk bersantai. Lawannya nyaman dengan status kuda hitam, sedangkan Pertamina, mereka selalu punya target di punggung mereka. Ketegangan itu pecah saat Pertamina Enduro berhadapan dengan Jakarta Electric PLN. Di atas kertas, sang juara bertahan seharusnya mendominasi. Namun kenyataannya, mereka justru tersungkur, tertinggal 2 set langsung. Bayangkan tekanannya, sang juara yang diperkuat ikon voli nasional dipaksa mencium lantai lebih awal. Ini adalah momen yang memaksa perubahan radikal. Bukan lagi soal taktik yang rapi, tapi soal insting bertahan hidup. Mereka harus memeras keringat selama 5 set penuh hanya untuk mengamankan satu kemenangan yang terasa seperti kekalahan. Mereka menang, ya, tapi mereka kehilangan poin maksimal. Dan di lidah seketat ini, kehilangan 1 poin di awal musim bisa berarti bencana di akhir musim. Secara teori, kehadiran Megawati Hangestri Pertiwi adalah jaminan mutu. Secara praktik, tekanan yang ia pikul jauh melampaui statistik di atas kertas. Saat ini, Megawati berada di urutan ke-11 top skor putri dengan 20 poin. Angka yang lumayan bagi manusia biasa, tapi dianggap kurang bagi mereka yang memujanya seperti Dewi. Di atasnya sebuah legiun asing sedang berpesta. Neriman Osoy dari Electric PLN memimpin dengan 45 poin, disusul Celesti Plak dan duo maut Popsivo, Yonkaira Pena, serta Betania de la Cruz. Karena dominasi pemain impor ini begitu nyata, maka pemain lokal dipaksa untuk bekerja 2 kali lebih keras hanya untuk sekedar dianggap ada. Akibatnya, narasi liga mulai bergeser. Ini bukan lagi soal adu bakat lokal, melainkan soal seberapa efektif tim-tim besar ini membelanjakan dolar mereka untuk pemain asing yang bisa membunuh pertandingan dalam sekejap. Waktu terus berjalan dan opsi bagi Pertamina Enduro makin menyempit. Meski menang, mereka justru terlempar ke urutan ke-5 klasemen sementara, di luar zona Final Four. Mereka kalah poin dari tim-tim seperti Gresik Fonsiska dan Bandung BJB yang juga mengemas 1 pemenangan. Dilema mulai muncul, apakah mereka akan terus bergantung pada sistem yang berpusat pada Megawati atau mulai mencari cara untuk memecah dominasi pemain asing lawan. Di sisi lain, Electric PLN dengan cerdik memanfaatkan 1 poin dari kekalahan pahit mereka untuk terus menempel ketat di posisi kedua. Mereka kalah di laga pertama, tapi menang telak 3-0 atas Jakarta Livin Mandiri di laga berikutnya. Strategi mereka lebih efektif, gerakan mereka lebih efisien. Sementara itu, tim-tim lain mulai menyadari bahwa sang juara bertahan punya celah yang bisa dieksploitasi. Dalam sunyi di ruang ganti, angka-angka itu tidak bisa berbohong. Bukan tentang seberapa keras Megawati memukul bola, tapi tentang bagaimana sebuah tim merespon saat mereka berada di tepi jurang. Saat tertinggal 0-2 dari Electric PLN, tidak ada lagi ruang untuk sarkasme atau tawa di bangku cadangan. Hanya ada satu keputusan, bangkit atau hancur. Pertamina Enduro memilih bangkit, memaksakan laga hingga set ke-5 dan mengambil kemenangan tipis itu. Namun harga yang harus dibayar sangat mahal. Kelelahan fisik dan mental dari pertandingan 5 set di pekan pertama adalah peringatan keras.
Satu keputusan salah dalam rotasi, satu respon lambat dalam pertahanan, maka mahkota itu akan jatuh dengan sendirinya. Di sini, di titik ini, Proliga menunjukkan wajah aslinya yang kejam. Apa maknanya bagi kita? Sederhana, klasemen top skor putri saat ini adalah cermin dari kerasnya kompetisi. Menariknya, di sektor putra, pemain lokal seperti Agil Angga Anggara mampu memuncaki daftar dengan 32 poin. Namun di sektor putri, ceritanya berbeda. Ini bukan soal siapa yang paling kuat secara individu, tapi siapa yang paling tepat menempatkan bidak di momen sempit. Popsivo Polwan memimpin bukan hanya karena pemain asing mereka gacor, tapi karena mereka mampu belajar dari kegagalan masa lalu. Pertamina Enduro berada di posisi kelima bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka terlalu lama untuk bangun dari tidurnya. Narasi lama tentang dominasi satu pemain mulai usang. Kolektivitas dan efisiensi poin adalah hukum baru yang berlaku sekarang. Pekan pertama telah usai, meninggalkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Banyak rencana yang disusun di atas kertas, tapi sedikit sekali yang benar-benar berjalan mulus di atas lapangan kayu. Megawati masih punya waktu, Popsivo masih punya momentum, dan tim-tim lain masih punya kejutan yang disimpan rapat. Pada akhirnya, statistik hanyalah angka sampai seseorang memberikan nyawa di setiap setnya. Kita baru saja memulai maraton panjang ini, dan napas pentik di awal biasanya berujung pada kegagalan di garis finish. Banyak yang harus diperbaiki, banyak yang harus dibuktikan. Kita bahas lagi nanti saat keadaan makin memanas.